Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, memang ini judulnya rada-rada seksi nih ya, karena bicara tentang perbedaan Idul Adha yang memang insya Allah tahun ini kita berbeda lagi, sebagaimana juga kemarin Idul Fitri, dan selalu menjadi bahan ya, bukan keributan sih ya, tapi jadi bahan pembicaraan hangat lah di tengah kita. Nah, kita ingin sekarang membahas ini bukan dalam rangka meributkan, cuma ingin memperjelas apa istilahnya, duduk persoalannya, bahwa nanti kita mau pilih yang A atau yang B, C, D dan sebagainya, itu pilihan kita masing-masing. Saya tidak dalam sedang rangka menggiring opini harus ikut pendapat saya gitu ya. Kita coba dudukkan masalahnya secara seksama, secara adil. Nah, jamaah sekalian, sebenarnya kalau di zaman Nabi, perbedaan tentang jatuhnya Lebaran itu tidak akan pernah terjadi. Bukan hanya karena semua ikut sama Nabi, tapi juga karena waktu Nabi hidup itu wilayah yang ditempati oleh umat Islam itu masih di situ-situ juga. Ya, antara Madinah dan Mekah lah begitu. Nggak terlalu berjauhan. Jadi memang umat Islamnya jumlahnya juga ya masih sedikit. Orang kalau mau masuk Islam itu ya mereka datang ke Madinah, sehingga memang Madinah itu makin lama makin besar, tapi terkonsentrasi di situ. Jadi belum pernah muncul perbedaan karena semua terkonsentrasi di satu titik saja begitu. Tapi kemudian sejarah mencatat pertama kali ada perbedaan jatuhnya Ramadan ya, itu di zaman para sahabat. Maksudnya sahabat itu masih hidup dan khilafnya itu atau perbedaan itu yang mengalami itu sahabat. Jadi ceritanya begini Pak, begitu Nabi wafat kan digantikan itu kepemimpinannya secara estafet Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman itu 12 tahun, terakhir baru Ali itu 5 tahun. Nah, di masa Ali itu terjadi perubahan ya yang sangat mendasar. Di masa Ali itulah kemudian ibu kota, pusat pemerintahan yang tadinya di Madinah itu dipindah ke Kufah. Jadi kita tuh pindah ibu kota ini bukan sekarang ini Pak, cuman ke IKN gitu bukan ya. Tapi di masa Ali itu terjadi perubahan itu. Pusat pemerintahan itu dipindah oleh Ali bin Abi Thalib dari Madinah ke Kufah, dengan membawa tidak kurang 1.500 orang sahabat, boyong pindah semua ke Kufah. Kemudian setelah di Kufah, singkatnya kan Ali juga punya saingan politik juga. Waktu itu lawan politiknya adalah Muawiyah. Setelah Ali selesai dari masa khalifahnya, wafat gitu ya. Nah, terjadi kan perebutan kekuasaan, yang menang singkatnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, Muawiyah ini ya sahabat juga gitu kan. Cuman Muawiyah kemudian memindahkan lagi ibu kotanya dari Kufah ke Syam, ke Damaskus. Yang nanti di Damaskus itulah berdiri khilafah Bani Umayyah.
Setelah nanti Umayyah pindah lagi ke Baghdad, khilafah Bani Abbasiyah gitu dan seterusnya. Nah, di zaman perpindahan yang kedua itulah terjadi perbedaan Lebaran atau puasa sebenarnya, Ramadan ya gitu. Jadi gini, hadisnya kita temukan atau penjelasan cerita ini kita temukan dalam riwayat Imam Muslim. Hadisnya Sahih Muslim. Ada seorang yang bernama Quraib. Beliau itu orang Madinah. Cuma pada saat itu beliau sedang dalam perjalanan atau katakanlah ya lagi ke ibu kota lah begitu. Ibu kota yang baru ya di Damaskus atau di Syam. Kebetulan saat itu memang sedang menjelang bulan Ramadan. Kebetulan. Jadi itu hari Kamis, Pak. Tanggal 29 sebelum Ramadan itu apa namanya? Sya'ban. Ya, tanggal 29 Sya'ban. Nah, 29 Sya'ban itu memang adalah hari yang istilahnya itu menentukan apakah besok itu masih Sya'ban 30 atau besok sudah 1 Ramadan. Kebetulan ya masyarakat di Damaskus atau di Syam itu beruntung, Pak. Hari itu cerah, ya langit itu nggak ada awan apa segala macam, sehingga begitu menjelang maghrib mereka tuh nonton ru'yatul hilal, kelihatan, Pak. Seluruh masyarakat di Damaskus tuh lihat, oh iya tuh hilal, semua lihat, oh hilal kelihatan. Bahkan Khalifah Muawiyah itu juga lihat, kelihatan tuh hilal. Maka sebagai pemimpin umat Islam, Khalifah, beliau putuskan itu, baik, malam ini kita sudah masuk Ramadan, kita mulai sholat tarawih, dan besok kita sahur mulai puasa 1 Ramadan hari Jumat. Nah, Quraib ini yang meriwayatkan hadis ini, Pak, ada di tengah-tengah masyarakat itu, dan dia juga lihat hilal juga. Oh, emang bener sih. Jadi ya dia puasa tanggal 1 Ramadan jatuh hari Jumat gitu. Nah, baru menarik ceritanya ketika Quraib ini setelah itu pulang ke Madinah. Di Madinah, Pak, dia kaget karena ternyata orang-orang di Madinah tuh puasanya hari Sabtu, bukan hari Jumat. Dan beliau langsung menghubungi sahabat yang paling senior saat itu, ulamanya Madinah lah, ya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini kan kalau di zaman Nabi masih hidup, dia masih kecil. Yang didoakan sama Nabi itu, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Jadi kalau kita baca tafsir itu, Pak, kitab-kitab tafsir itu kalau sudah waqala Ibnu Abbas gitu ya, itu udah tafsir yang paling top lah gitu. Karena paling banyak meriwayatkan penjelasan-penjelasan dari Al-Quran itu ya Ibnu Abbas gitu. Nah, Ibnu Abbas sebagai orang paling alim di Madinah itulah yang ditanya oleh si Quraib ini. Ibnu Abbas, demi Allah, itu di Damaskus kita tuh semua lihat hilal. Bukan cuman kita doang, Muawiyah, khalifah kita, itu juga lihat. Jadi kita mulai itu puasa hari Jumat. Kenapa kok di sini puasanya hari Sabtu? Bagaimana ceritanya? Apalagi Anda sebagai orang yang paling ya dianggap paling mengerti agama ya, itu malah memfatwakan begitu hari Sabtu. Nah, apakah nggak bisa dikoreksi gitu ya? Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu menjelaskan begini, kita nih justru sedang mengamalkan apa yang diperintah oleh Rasulullah. Rasulullah itu kan memerintahkan begini, Pak, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghumma 'alaikum fa akmilu iddata sya'ban 30. Kamu kalau mulain puasa itu dengan kelihatan apa enggak kelihatan hilal itu. Kalau memang kelihatan ya udah mulai puasa besoknya. Tapi kalau enggak kelihatan, fa in ghamma 'alaikum, kalau tertutup awan begitu, enggak kelihatan, ya fa akmilu, kata Nabi, genapkan saja iddata sya'bana 30,
jumlah bulan Sya'ban itu menjadi 30. Nah, masalahnya ketika hari Kamis sore kalian di sana tuh melihat hilal, kita di sini nggak lihat. Madinah mungkin agak butak gitu Pak langitnya, nggak kelihatan. Sehingga ya sebagaimana petunjuk dari Nabi, ya kita musyawarah di sini, para ulamanya, para tokohnya, pemimpin-pemimpinnya, gimana nih? Ya kalau cara kita sidang isbat gitulah Pak, ya kan? Nah dari situ kemudian diputuskan, ya sudah kalau gitu besok Jumat masih tanggal 30 Ramadan, kita mulai puasanya hari Sabtu. Itu sudah sesuai dengan SOP dari Nabi gitu. Kata Quraib, kalau hadis itu mas saya udah tahu, cuman apa nggak cukup hasil ru'yatul hilalnya Muawiyah di negeri Syam itu berlaku juga buat di sini. Nah disitulah Abdullah bin Abbas menjelaskan, oh enggak, untuk negeri Syam silahkan aja kalau dia mau mulain Ramadannya hari Jumat, karena emang kelihatan, kalau kata orang Jawa ceto wilo-wilo, itu kelihatan bener gitu kan. Cuman kalau buat kita di sini kita nggak lihat gitu. Jadi apakah nggak cukup pakai dari Muawiyah gitu aja? Oh enggak, tetap masing-masing punya kewenangan untuk menentukan. Nah terakhir tuh kata Abdullah bin Abbas, wa hakadza amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah Nabi perintahkan pada kita dalam urusan puasa. Nah, jamaah sekalian, dari situlah kemudian tercatat untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam adanya perbedaan waktu 1 Ramadan. Dan setelah itu, setelah kejadian itu, tahun besoknya ya begitu lagi. Begitu lagi. Maksudnya masing-masing wilayah itu boleh menentukan sendiri-sendiri dan nggak bisa disamakan, karena dikunci oleh Ibnu Abbas, hakadza amaronan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah yang diperintahkan oleh Nabi, masing-masing punya matla sendiri-sendiri. Dan itu berlangsung selama 14 abad. Sudah jadi sudah jadi amrun badihi, sesuatu yang diterima oleh umat Islam, karena memang Islamnya sudah menyebar kemana-mana, waktunya sudah tidak bisa disamakan lagi. Nah, jadi Pak, sampai hari ini pemerintah Saudi dengan pemerintah Syam itu kan sekarang Suriah gitu ya, itu tiap tahun sering berbeda, walaupun sering sama juga. Saudi dengan Mesir itu sering berbeda, sering sama. Saudi dengan Sudan, dengan Yaman dan sebagainya, karena itu dipraktekkan di tengah dunia Islam dan nggak pernah ada masalah. Memang begitulah kenyataannya dan begitulah yang diajarkan oleh Nabi dan begitulah yang kita pelajari dalam ilmu fikih yang kita baca. Nah, pemikiran untuk menyatukan seluruh dunia Islam di hari yang sama bukannya nggak ada sih, tapi begini Pak, belum pernah mencapai kata sepakat ya, khususnya di zaman modern. Kalau di zaman dulu kan belum ada alat komunikasi dan sebagainya, secara teknis yang berpikir kayak gitu nggak ada selama 14 abad. Di zaman modern ketika ditemukan alat komunikasi ya, entah itu radio, entah itu telepon gitu ya, sekarang internet, barulah kemudian ada semacam peluang, wah sebenarnya kalau bisa jarak jauh telepon kan bisa ngabarin yang di Andalusia, di Spanyol ngabarin yang di Jayapura gitu. Tapi kan buminya bulat gitu Pak, ya kan? Nah, sebenarnya kalau secara hukum fikihnya itu tidak bisa disamakan, karena setiap negeri itu punya waktu terbit matahari, waktu terbit bulan yang berbeda-beda. Kalau matahari nggak jadi ukuran, karena matahari itu untuk sholat. Sedangkan bulan, nah ini yang unik Pak. Jadi ternyata prinsip dasarnya cuma dari kelihatan apa nggak kelihatan bulannya. Kalau bulan kelihatan di satu tempat, ya besok puasa. Tapi kalau tidak kelihatan di tempat yang lain, ya besok nggak puasa. Di zaman itu tidak ada alat komunikasi, sehingga perbedaan itu nggak terasa sebagai sebuah masalah ya.
Baru agak sedikit jadi aneh atau unik di zaman modern ketika kita jadi sadar, Saudi ternyata lebarannya Rabu, kita lebarannya Kamis gitu. Tapi sebenarnya ini sudah terjadi sejak zaman Rasulullah gitu ya. Nah, kalaupun ada upaya untuk menyatukannya di zaman sekarang, itu tidak pernah sampai pada kata sepakat. Nah, jadi jamaah sekalian, sebenarnya bukan hal yang aneh nih kalau antara Indonesia dengan Saudi itu beda hari lebaran tuh udah dari dulu. Dari zaman kakek nenek moyang kita belum lahir emang itu sudah terjadi, karena di zaman sahabat itu memang sudah terjadi. Dan Abdullah bin Abbas sudah mengatakan hakadza amaronan Nabi, beginilah Nabi menjelaskan atau memerintahkan pada kita sesuatu yang sudah final gitu sebenarnya. Nah, kemudian yang jadi masalah tuh kan begini Pak, kalau kita mau puasa Arafah ya masalahnya di situ Pak. Kan kita puasa itu puasa Arafah. Gimana kita puasa Arafah hari Rabu ya, sementara orang wukufnya hari Selasa di sana. Jadi kita nih sekarang di Indonesia puasa Arafahnya hari apa? Hari Selasa ikutin Saudi, apa hari Rabu ikutin kita. Nah, sebagian orang mengatakan ya ikut Saudi, lebaran Kamis, tapi Arafah Selasa. Nah, kalau Selasa menurut Indonesia kan bukan tanggal 9 kan, tanggal 8. Ini puasanya puasa Arafah apa puasa apa sih namanya? Nah, perdebatannya di situ, Pak. Nah, ini yang mau kita coba telusuri jejaknya dari awal, sejarahnya dulu. Pak, wukuf di Arafah ya tentu saja kita merujuknya ke zaman Nabi dong, ya kan? Nabi itu melaksanakan haji dari kurun 23 tahun beliau hidup, itu ternyata baru dikerjakan oleh beliau di tahun ke-23 dari masa kenabian, di tahun terakhir. Kalau ngukurnya dari hijrah berarti di tahun ke-10 hijriah. Jadi tahun pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu Nabi nggak pernah haji. Baru haji di tahun ke-10. Dan antara haji dengan wafatnya itu nempel, karena haji kan bulan Zulhijjah. Nah, setelah Zulhijjah itu apa? Masuk tahun berikutnya Muharram, ya kan? Safar. Nah, bulan ketiga itu Rabiul Awal tanggal 12 itu Nabi wafat. Jadi Nabi itu wafat bareng dengan hari kelahiran, tanggal kelahirannya. 12 Rabiul Awal lahir, 12 Rabiul Awal juga wafat. Antara haji Nabi dengan wafat itu 2,5 bulan lah gitu kurang lebihnya, atau 3 bulan lah. Nah, bahkan sampai ada orang mengatakan pendapat bahwa ayat Quran yang terakhir turun al-yauma akmaltu lakum dinakum ya, itu kan ketika lagi wukuf di Arafah. Antara wukuf Arafah dengan Nabi wafat udah terakhir itu. Walaupun nanti ada pendapat yang mengatakan 3 bulan itu masih ada beberapa ayat lagi yang turun. Lepas dari itu semua, tapi intinya bahwa haji itu yang di dalamnya ada wukuf di Arafah itu baru dilaksanakan oleh Nabi di tahun ke-10 Hijriah. Lalu puasanya, jamaah sekalian, puasa bulan Zulhijjah tanggal 9 itu ya ternyata sudah dikerjakan oleh Nabi jauh sebelum ada peristiwa haji, yaitu tahun kedua setelah Nabi hijrah. Nabi kan hijrah nih, ketemu Ramadan pertama kali itu belum ada kewajiban puasa Ramadan, jadi belum puasa gitu ya. Ketemu Ramadan yang kedua itu paket perintahnya itu turun bertubi-tubi. Pertama ya, kutiba alaikumusiyam, wajib puasa tuh ya, tahun kedua hijriah. Ditambah juga di situ juga tuh perintah untuk sholat Idul Fitri, dan juga perintah untuk sholat Idul Adha, dan juga perintah untuk sholat tarawih di malam bulan Ramadan. Itu baru tahun kedua, termasuk kurban juga, dan termasuk puasa tanggal 9 Zulhijjah. Itu di tahun kedua, bareng itu paketnya turun. Nah, sehingga di tahun kedua itulah Nabi puasa tanggal 9, yang mana pada saat itu tidak ada orang wukuf di Arafah.
Jadi sebenarnya puasa ini adalah puasa tanggal 9 Zulhijjah, bukan puasa Arafah. Nah, di tahun ketiga Nabi puasa juga tanggal 9 dan tidak ada orang wukuf di Arafah. Tahun keempat, kelima, 6, 7, 8, 9, ya tiap tahun Nabi puasa tanggal 9 Zulhijjah dan tidak ada hubungannya dengan orang wukuf di Arafah. Jadi puasa ini sebenarnya namanya bukan puasa Arafah. Tidak ada hubungannya, orang lagi wukuf dan kita puasa itu nggak ada hubungannya. Sudah dikerjakan oleh Nabi jauh sebelum ada ibadah haji yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada catatan menarik nih Pak. Kalau Nabi baru mengerjakan ibadah haji di tahun ke-10 Hijriah, pertanyaannya, apakah bangsa Arab tidak melaksanakan ibadah haji dan wukuf di Arafah di tanggal segitu? Orang Arabnya nih Pak, orang musyrikinnya. Bukankah budaya haji itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim? Perintahnya kan wa'adzin linnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tuka min kulli fajjin amiq. Itu kan dari zaman Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim diperkirakan hidup 20 abad sebelum Nabi Isa. Dan kalau ketemukan Nabi Muhammad jadi 26 abad. Bukankah orang Arab juga sudah melaksanakan ibadah haji? Jawabannya benar. Cuman tidak benar. Maksudnya tidak benar, cara yang dilakukan oleh bangsa Arab musyrikin ya dalam haji itu tidak benar. Kenapa? Karena waktunya tidak dilakukan di bulan Zulhijjah. Jadi mereka haji Pak, tapi waktunya bukan di bulan Zulhijjah. Mereka sudah terbiasa melakukan yang namanya nasi'ah, menunda-nunda, menggeser-geser ibadah. Ya, kadang-kadang dilakukan di bulan Muharram, kadang-kadang di bulan Zulqa'dah, pernah juga dilaksanakan di bulan Sya'ban gitu. Jadi kalau dibilang orang Arab jahiliyah itu sudah melaksanakan haji, benar. Tapi hajinya justru bukan di bulan Zulhijjah. Dalam arti berarti kalau Nabi lagi puasa tanggal 9 gitu ya, ya di Arafah nggak ada orang juga. Karena mereka ntar wukufnya tadi di bulan Zulqa'dah lah, di bulan Muharram lah, di bulan Sya'ban lah dan sebagainya. Jadi memang pure tidak ada orang wukuf. Nah baru ada wukuf tanggal 9 Zulhijjah itu dia ketika Nabi berhaji di tahun ke-10. Nah kalau setelah itu puasanya dibilang puasa Arafah, memang sih nggak salah juga. Tapi intinya bahwa puasanya itu sebenarnya bukan Arafahnya, tapi tanggal 9 Zulhijjah terbukti Nabi sudah melakukannya jauh sebelum ada orang wukuf di Arafah. Nah ketika di zaman sahabat sudah terjadi itu perbedaan, ada yang mulai Ramadan hari Jumat, ada yang mulai Ramadan hari Sabtu, otomatis berarti menetapkan Idul Adhanya juga pasti berbeda-beda. Nah ketika berbeda-beda, umat Islam di Irak gitu misalnya, Idul Adhanya misalnya hari Kamis, lalu orang di Mekah Idul Adhanya hari Rabu gitu kan Pak. Nah yang di Irak tuh puasa tanggal 9-nya nggak ngikutin yang Mekah, yang ngikutin tanggal 9-nya masing-masing negara. Sebenarnya itu Pak, ya kan? Dan itulah yang sudah berlangsung selama ya 12 atau 14 abad ini sampai sekarang kan tahun 1444 Hijriah ya kan, udah berarti udah sepanjang itulah gitu selama ini dan it's okay, nggak ada masalah. Nah yang unik Pak, nah ini baru tadi saya ngomong sama Pak Narmodo itu, di Indonesia dua perbedaan itu ya dijadiin satu Pak. Kalau di dunia Islam perbedaan itu adanya di masing-masing negara. Lu gua, Saudi, Mesir, ya kan? Tapi di Indonesia, orang Indonesia tuh Pak, itu yang pendapat yang orang Saudi dipakai, pendapat orang Mesir dipakai, pendapat itu dipakai. Jadi di Indonesia tuh lebaran dua tuh sering. Tapi itu unik Pak, satu-satunya di dunia ada bangsa merayakan lebaran dua kali, itu cuma Indonesia Pak. Di negara lain nggak ada ya. Sebut misalnya di Saudi Pak, Saudi Arabia itu Pak, itu nggak pernah kan ada dengar wukuf ada dua versi gitu Pak, kan nggak pernah kan di Saudinya.
nggak pernah. Padahal saya mau tanya, yang menentukan wukuf kapan itu kalau di Saudi siapa sih? Ya kan negara kan, raja gitu. Oke, saya tanya, emang di Saudi nggak ada kelompok oposan, kelompok oposisi? Ada nggak? Banyak. Orang Syiah tuh oposisi, ya kan? Teroris tuh oposisi. Musuhnya Raja Salman tuh banyak. Bahkan semua pada dieksekusi apa dan sebagainya kan. Tapi Pak, kelompok-kelompok oposisi yang anti dengan pemerintah itu, kalau wukuf pasti ikut pemerintah, Pak. Nggak pernah dia bikin wukuf sendiri. Ini kan besok rencana wukufnya hari Selasa. Kali gitu dia, kita mau hari Rebo aja. Nggak ada, Pak. Setolol-tololnya teroris itu, Pak, nggak akan melakukan tindakan paling tolol sedunia. Apa? Wukuf di hari yang berbeda. Enggak. Padahal kalau bicara oposisi, Pak, kalau di sana itu main tembak aja gitu loh. Dalam arti musuhannya itu tembak-tembakan, Pak. Kalau di sini kan paling caci maki gitu kan, kadrun, cebong apa gitu-gitu kan. Nah, kalau di sana tembak, Pak. Jadi perebutan kekuasaannya dengan kekerasan. Dan itu juga terjadi di Mesir, Pak. Mesir itu ya seluruh rakyatnya itu kalau lebaran nggak pernah beda, Pak. Padahal ya tahu sendiri kan, pergolakan perebutan kekuasaan di Mesir itu kan baru saja terjadi, Arab Spring itu Pak, ya kan. Asisi itu sebelumnya kan dia jenderal gitu kan. Sebelumnya ada dari kelompok oposisi Ikhwanul Muslimin itu berkuasa. Siapa waktu itu namanya, kok saya lupa ya. Pak Narwudi ingat nggak? Presiden dari Ikhwanul Muslimin. Tapi berkuasanya sebentar karena direbut lagi, dan itu tembak-tembakan, bunuh-bunuhan yang mati ribuan. Karena Said Mursi gitu kan. Wah, itu kan pergolakan itu. Tapi belum pernah loh mereka puasanya beda sama lebarannya beda. Enggak. Jadi mereka bilang gini, berantem. Tapi kalau yang jadi penguasa bilang besok lebaran, kita semua ikut. Gitu. Kenapa? Karena itu domain negara. Gitu kan. Jadi di Saudi semua satu, Pak. Di Mesir semua satu. Bahwa Saudi sama Mesir mau beda itu urusan dia. Nggak ada urusan. Tapi dalam satu negara pasti sama gitu. Nah, yang paling unik Indonesia, Pak. Perbedaannya tuh suaminya NU, istrinya Muhammadiyah. Gitu. Jadi tabrakannya di situ, Pak. Tapi alhamdulillahnya, Pak, nggak jadi perang. Cuman berdebat aja gitu kan. Orang Indonesia tuh gitu, Pak. Bedanya beda tapi rukun aja dia, guyup aja. Dan hari ini berantem, besok makan nampan, satu nampan lah, makan berkat gitu, Pak. Kemarin waktu kita ribut cebong kadrun kan, ada di sini Prabowo, di sini ada Joko Widodo kan gitu ya. Pecah tuh umat Islam. Tapi begitu satu menang, yang lain, ya yuk gue jadi menteri pertahanan, selesai, Pak. Sesederhana itu gitu kan. Nah, hebatnya gitu, Pak. Jadi perbedaannya ada, tapi makan bareng. Makanya tadi kata Pak Narmodo, ini banyak ustadz di Indonesia tuh ustadz pemersatu. Besok nih Lebaran ada dua, ada yang Kamis dan ada yang Rabu. Dia ambil, Pak, jobnya dua-duanya. Itu Rabu dia khutbah, Kamis dia khutbah. Ini mempersatukan umat katanya gitu. Dan perbedaan umat adalah rahmat katanya gitu kan. Nah, saya bilang Lebaran kemarin lebih seru lagi tuh. Ada teman saya ustadz khutbah 4 hari berturut-turut. Lebarannya cuma 2. Tapi kan gini, Pak, kemarin ingat gak ya, Lebaran itu kan hari Sabtu, Pak. Tapi ada juga yang Jumat kan. Nah, dia tuh Jumat khutbah, Sabtu khutbah. Bahkan Jumat itu kan ada pagi Idul Fitri, siangnya ada khutbah Jumat kan. Dia khutbah juga tuh. Jadi Jumat itu dia udah 2 kali tuh khutbah. Sabtu dia khutbah. Hari Kamis, Pak, sehari sebelumnya kan itu sholat gerhana, khutbah juga dia, gitu kan. Cakep lah pokoknya. Saya bilang tanggung, hari Minggu tuh ada kebaktian di gereja, lu nggak khutbah juga. Tapi ya gitulah, pertanyaannya dia yakin Ramadan Idul Adha-nya hari Kamis, tapi hari Rabu ada permintaan,
Boleh nggak dia niatnya adalah kultum aja gitu, dia nggak sholat, dia kultum doang gitu. Nah itu pertanyaan itu saya nggak bisa jawab Pak. Saya cari sampai botak di kitab-kitab fikih, nggak ada yang ngebahas kayak gitu. Belum pernah ada orang segila itu dalam sejarah Islam. Ya kan, pertama kejadiannya cuma di Indonesia, yang kedua belum pernah dibahas itu di kalangan para ulama apa hukumnya seorang ustadz khutbah 2 kali. Karena nggak pernah ada kejadiannya Pak. Orang Arab bingung, khutbah 2 kali, maksudnya bagaimana? Ya kita lebarannya ada 2 di sini. Wah itu orang Arab geleng-geleng Pak, emang dasar lu Indonesia gitu ya. Lebarannya ada 2 kali gitu. Nah tapi jamaah sekalian, itulah yang terjadi ya. Di Indonesia perbedaan kayak gitu Pak, itu diwadahi, ditampung, bahkan yang unik gitu Pak ya. Jadi kan ada sidang isbat itu di mana di Kementerian Agama, kan semua ormas kumpul, ya kan, MUI juga datanglah, ada semua ada gitu kan. Tapi setelah itu mereka makan bareng, setelah itu keluar masing-masing ya beda-beda tetap gitu. Jadi ikut rapat isbatnya iya, tanda tangan iya, dapat honornya iya, tapi tetap aja beda gitu kan. Nah itu hebatnya Indonesia tuh di situ Pak, gitu kan. Tapi walaupun beda, tetap guyup juga sih, nggak ada berantem-berantemnya sih sebenarnya. Itulah keunikan orang Indonesia. So jadi Pak, kalau secara resminya negara kita ini lebarannya hari Kamis. Bapak kalau mau puasa hari Rabu, it's okay, nggak ada masalah. Karena kalaupun orang Saudi lebarannya hari Rabu, ya kan katanya kalau lebaran nggak boleh puasa. Iya, tapi kalau kita ada di Saudi, di mana disitulah lagi ada lebaran haji. Nah kalau kita lagi ada di Indonesia, ya di sini hitungannya bukan lagi lebaran. Ya jadi kita puasa aja, nggak ada urusan gitu ya. Nah terkait dengan ini yang unik Pak, terkait dengan wilayah itu yang berbeda-beda lebarannya ya, ini konsistensinya begini Pak, konsisten ya. Seandainya pejabat Menteri Agama di Indonesia yang kemarin mutusin sidang isbat lebaran Kamis, dia tanda tangan kan, MUI juga tanda tangan, semua tanda tangan kan gitu ya. Seandainya sekarang ini dia berangkat ke Saudi Pak, kira-kira itu pejabat itu di Saudi lebarannya Rebo apa Kamis Pak? Rebo lah, karena semuanya Rebo, walaupun dia yang tanda tangan lebaran Kamis, iya kan? Karena menyesuaikan dengan ya keadaan gitu kan. Dia kan tanda tangan Kamis untuk Indonesia, bukan Kamis untuk seluruh dunia, enggak, Kamis untuk Indonesia. Nah ketika dia ke Saudi, entah dia haji gitu kan, ya dia ikut lebarannya Rebo. Dan begitu juga sebaliknya. Seandainya Raja Salman itu besok lebaran haji dia ke Indonesia, dia kan pernah ke Indonesia Pak, nginep tuh di Hotel Raffles dekat rumah saya tuh Pak, kelihatan tuh dari rumah saya tuh Hotel Raffles itu, ya kan, saya keker tuh lantai berapa gitu kan. Nah, karena paginya habis sholat subuh saya lihat di pasar Ciplak dekat situ kayak ada orang Arab lewat, jangan-jangan Raja Salman lagi nyari nasi uduk gitu. Nah, itu kalau dia datang ke sini Pak, lebarannya dia Rabu apa Kamis? Kamis, walaupun dia Raja Saudi. Kenapa? Ya ente kan lagi di Indonesia gitu Pak. Sama sih dengan sholat. Mungkin saya pernah cerita di sini. Kapan pernah tuh ya, bulan Ramadan saya itu memenuhi undangan ke Qatar ya, terbang ba'da asar jam 4 itu Pak. Bulan Ramadan kan puasa tuh ya. Kata pramugari, Anda puasa kan? Iya. Oh berarti saya nggak nyediain makanan dulu ya sampai Anda nanti berbuka. Ngomong-ngomong Anda mau berbuka versi yang mana? Lah emang ada versi-versian? Iya dia bilang. Ya, penumpang kami itu rata-rata punya 3 versi. Ada yang ikut waktu negaranya dia. Jadi kalau waktu negaranya dia nanti jam 6 waktu Jakarta saya bawain makanan. Wah saya bilang enggak lah, saya ikut versi yang kedua aja. Versi yang kedua itu ikut negara yang mau dituju, Qatar gitu. Wah kelamaan saya bilang. Saya ikut yang ketiga aja lah. Versi ketiga tuh gini, di mana kita berada matahari tenggelam ya itulah waktunya berbuka. Gitu kan, logis banget. Kata dia bilang, oke lah kalau gitu nanti begitu matahari terbenam saya bawain makanan. Cuman saya tanya, kira-kira matahari itu mau terbenamnya jam berapa ya?
Karena ini kalau ngelihat waktu Jakarta mah udah dikit lagi nih. Cuman di sini matahari masih gede banget, masih tinggi banget gitu kan. Ya dia bilang Anda tunggu aja lah gitu. Oh ya udah saya tungguin Pak. Di jam saya ini kan masih waktu Jakarta nih 8:30. Wah parah. 8:30 mataharinya baru tenggelam. Nah ini Jakarta orang udah pulang taraweh nih, kita masih kerbekan, belum makan belum apa. Nah tapi emang di mana kita berada ya disitulah waktunya kan. Kita nggak bisa ngikutin waktu Jakarta mentang-mentang kita orang Jakarta, sementara matahari masih ada kelihatan gede. Masa saya minum, kata matahari, woi belum, lu mau minum aja kan, belum waktunya, belum terbenam matahari sesuai dengan Anda di mana berada kan begitu. Ya begitulah Ramadan atau apa Lebaran gitu ya, di mana kita berada hilal nampak dan sebagainya. Nah tapi kalau yang di Indonesia Pak, sebenarnya pertanyaannya gini, ini kenapa nggak disatukan saja untuk seluruh Indonesia? Sudah Pak, sudah. Bahkan bukan untuk seluruh Indonesia, seluruh kawasan Asia Tenggara. Jadi kan kita punya 4 negara nih Pak, Islam semua nih. Indonesia paling gede, sampingnya ada Malaysia, sampingnya ada Brunei Darussalam, satunya lagi ada Singapura. Jadi 4 negara itu sepakat apa? Bikin rumus bersama. Kalau masalah melihat hilal, ya kita kan nggak cuman ru'yat ya, kita kan pakai hisab juga. Sebenarnya ini pertentangannya bukan antara hisab dengan ru'yat, bukan. Pertentangannya antara penguasa dengan yang bukan penguasa, gitu doang sih sebenarnya. Ya. Nah penguasa di 4 negara itu sepakat bikin rumusan bahwa apabila hilal itu di bawah dari 3 derajat itu adamu imkanir ru'yah, tidak mungkin bisa dilihat. Itu sepakat 4 negara. Maka insya Allah sampai kiamat 4 negara sepakat itu Pak, nggak akan beda-beda karena rumusnya sama gitu. Nah beberapa kelompok umat Islam di Indonesia dulu menetapkan 3 derajat itu belum menyepakati angka yang sama. Ada yang masih 1 derajat, ada yang 2 derajat dan sebagainya. Kompromi, akhirnya seluruhnya sepakat 3 derajat. Jadi itu bukan lagi versi Departemen Agama, tapi versi 4 negara. Insya Allah nggak akan beda lah gitu ya. Nah cuman di beberapa kelompok umat Islam ada yang pakai versinya 0 derajat. Pokoknya walaupun cuma 0,00001 derajat, ya kan? Ah itu sudah bukan cuma sekedar bisa dilihat, tapi pasti kelihatan, gitu. Jadi nggak ngelihat ru'yat lagi. Pokoknya asal di atas 0 derajat, ya udah pasti kelihatan. Nah berarti kita puasa, berarti kita lebaran. Rumusnya begitu. Nah yang make ini adalah Muhammadiyah, gitu kan? Dia sudah menjadikan itu sebagai dasar akidah. Nah ini nggak bisa dirubah Pak. Dasar akidahnya itu. Jadi sampai kiamat kita akan berbeda terus. Seandainya diukur itu antara 0 sampai 3 derajat. Seandainya di atas 3 derajat aman, kita nggak akan berantem. Tapi kalau hilalnya antara 0 sampai 3 derajat, insya Allah kita akan beda terus sampai hari kiamat. Karena rumusnya dari awal sudah berbeda. Nah kejadian ini Pak sudah ada sejak bertahun-tahun yang lalu. Zamannya Pak JK Yusuf Kala ya, jadi wakil presiden, itu udah didamaikan itu Pak. Kan beliau itu seorang bisnismen, seorang pedagang. Ya namanya pedagang apa sih yang nggak bisa digoyang lah gitu kan. Nah dia bilang gini, gimana kalau situ naikkanlah harga sedikit ya kan, dan situ turunkanlah sedikit, ketemu di tengah lah 1,5 gimana gitu. Ini bahasa pedagang. Jadi kita sepakat di angka 1,5. Kalau itu 3, bilang 3 itu susah gitu kan, karena Muhammadiyah maunya 0. Ya udah antara 0 dan 3 kan ketemu di tengah. Ya cincailah kita 1,5 derajat gitu. Ternyata belum berhasil Pak gitu, karena mereka masih rada-rada kekeh gitu. Ya mungkin nanti nunggu generasi berikutnya Pak. Kan kalau di dalam politik tuh emang ada yang udah nggak bisa lah, udah begitu, udah mati rasa. Gua maunya begini, lu maunya begitu, nggak bisa. Tapi mungkin generasi berikutnya bisa Pak. Itu antara Megawati dengan SBY kan udah kaku tuh Pak, udah nggak bisa. Tapi kalau anaknya Megawati sama anaknya SBY, nah itu bisa duduk bareng tuh ya.
Puan Maharani dengan AHY bisa duduk bareng. Kalau bapaknya sama emaknya nggak bisa tuh Pak, tapi anaknya bisa. Ntar kan ke depan anaknya yang pada mau jadi penguasa gitu kan. Nah, Muhammadiyah sama NU nggak bisa, tapi ntar anaknya Muhammadiyah sama anaknya NU kawin tuh insya Allah gitu kan. Tungguin aja, insya Allah damai itu Pak. Kalau sekarang masih belum gitu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tapi yang menarik adalah di Indonesia itu perbedaan itu alhamdulillahnya tidak menjadi permusuhan. Itu senangnya kita di situ. Beda, tapi nggak musuhan. Tetap aja makan bareng, apa bareng dan sebagainya, bagi-bagi kekuasaan. Ya, jadi orang pada takutnya besok pemilu, wah pecah lagi umat Islam. Iya kalau lagi pemilunya Pak. Tapi begitu udah selesai bagi-bagi makannya bareng lagi Pak. Gitu kan, santai aja. Makanya kita nggak usah terlalu bawa hati juga sih, santai aja. Ntar juga dimakan bareng lagi kok, santai gitu ya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.